Akhirnya, Bawaslu Jakarta Pusat berani menyatakan cawapres Gibran Rakabuming Raka telah melanggar aturan. Acung jempol buat mereka. Nah, masalah lain muncul. TKN Prabowo Gibran tetap menganggap jika Bawaslu Jakarta Pusat itu hanya mengeluarkan rekomendasi, bukan berbentuk putusan. Ini dia info terkini Widya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa surat ini bukanlah putusan. Ya, tidak ada produk putusan Bawaslu Jakarta Pusat hari ini di launching. Ya. Ini merupakan hanya rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Ngeri ya timnya Prabowo Gibran. Sebuah keputusan Bawaslu yang menjadi pengawas pemilu saja bisa dimentahkan. Malah awalnya mereka menolak pemanggilan anak presiden. Lalu berubah lagi, katanya mau menuntut. Walah, kita nangkepnya kok kayak negara ini punya mereka. Setelah aturan MK bisa diubah, kini giliran surat dari Bawaslu mau tidak dianggap. Mengapa ya tim mereka ngotot menolak penyebutan pelanggaran ini? Soalnya kan dampaknya kemana-mana. Setidaknya nama cawapres sudah punya dua catatan negatif. Pertama, soal merubah batas status dan kini distempel melanggar aturan. Dampak lainnya, penyebutan melanggar diakui atau tidak jadi beban baru. Ibaratnya orang ikut pertandingan kan sudah ada catatannya tuh. Kemudian yang butuh diperhatikan lagi, generasi muda kan makin tidak respek, apalagi simpati dengan perilaku wali kota Solo itu. Bingung juga dengan pernyataan TKN yang menolak status pelanggar aturan. Yang ginian justru membuat masyarakat kan jadi tidak suka dalam pernyataannya. TKN yang diwakili Wakil Ketua TKN Habibur Rahman mengatakan bila dokumen yang dikeluarkan Bawaslu itu rekomendasi bukan putusan. Padahal kan aksi Gibran bagi susu di CF di Jakarta pada 3 Desember 2023 itu menyalahi peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016. Asumsi Bang Habibur Rahman tidak ada undang-undang pemilu yang dilanggar, termasuk Bawaslu tidak punya kewenangan memutuskan. Soalnya bukan kewenangannya Bawaslu. Gini loh Bang, tak kasih tahu. Bila Bawaslu enggak punya kewenangan, buat apa ada Bawaslu? Harusnya kan pernyataan itu digugat oleh Bawaslu. Sebab telah merendahkan martabat penyelenggara pemilu. Pernyataan petinggi Gerindra itu membahayakan demokrasi kita loh. Bila dibiarkan, lalu para caleg kemudian di berbagai CFD membagi-bagi barang. Ya merusak kehidupan atau tatanan sosial masyarakat. Silahkan kubu TKN menganggap kegiatan bagi susu bukan kegiatan politik. Tapi kan masyarakat tahu bagi-bagi susu itu untuk memasyarakatkan atau mempersepsikan bila program susu gratis bagian program yang mau dijalankan kandidat nomor 2. Mereka menganggap rakyat Indonesia itu nggak bisa mikir ke sana. Kan faktanya ada kontradiksi. Nggak mau bagi-bagi susu disebut kampanye. Tapi program yang diunggul-unggulkan itu makan siang dan susu gratis. Hadeh, maunya capres, cawapres koalisi Indonesia Maju itu piye toh? Bagaimana toh? Ini kan seperti di banyak kejadian. Pak Jokowi melihat membantu Prabowo Gibran, tapi berpidato sebagai presiden dirinya netral. Siapa yang mau percaya? Memangnya ada orang tua yang anaknya ikut pertandingan tidak membantunya sama sekali, padahal dia punya kekuasaan besar untuk membantu anaknya. Lihat saja, sadar omongan dirinya netral, tidak berpihak kemanapun, menimbulkan antipati.
Kan Presiden sudah tidak bicara lagi soal itu. Kita makin bisa menangkap, baru ikut pertandingan. Mereka suruh tertib aturan tidak mau. Siapapun dikerahkan untuk mendukung, walaupun menyalahi aturan, mereka tidak peduli. Demokrasi yang tadinya sudah tertata dengan baik, sekarang malah diacak-acak oleh orang-orang yang merasa paling berhak mengatur negara ini. Jika memang mereka menang di berbagai survei, harusnya mereka kan tidak perlu menabrak-nabrak aturan agar menang. Berbagai kasus pelanggaran, ketidakpantasan justru membuktikan survei tingginya elektabilitas Prabowo Gibran jelas patut dipertanyakan. Pelanggaran lain yang sayangnya Bawaslu tidak berani menindak, pemasangan baliho jumbo di ikon kota Batam. Waktu Bawaslu meminta bantuan Satpol PP Batam, mereka tidak berani menurunkan. Lantas upaya permintaan diajukan ke Polres, tidak mendapat kejelasan. Akhirnya Bawaslu menurunkan baliho besar yang penempatannya menyalahi aturan bersama tim internal mereka sendiri. Kini mereka terancam dipidanakan TKD. Berbagai polemik pelanggaran di Pilpres secara tidak langsung menunjukkan Pilpres kali ini kualitasnya lebih buruk dibandingkan Pilpres 2019. Dulu orang hanya berdebat mengunggulkan atau menjatuhkan capres lawan. Namun kini berbeda. Banyak pihak-pihak yang mestinya netral terseret ke politik praktis. Deklarasi dukungan Satpol PP Garut pada pasangan Prabowo Gibran misalnya membuktikan adanya kekuatan besar yang mencoba memaksa institusi-institusi resmi mempertontonkan keberpihakannya. Dan isu baru yang bisa jadi isu besar yang sudah diangkat oleh jajaran DPC PDI Perjuangan Solo tentang spesimen kertas suara untuk simulasi Pilpres. Mengapa hanya ada 2 paslon saja? Pak Jokowi, tolonglah, jujurlah pada kami, apa yang sesungguhnya sedang terjadi sekarang ini. Karut-marut masalah yang muncul itu tidak mungkin tanpa ikut-ikutan kekuatan besar. Kami ini rakyat yang patuh dan taat pada pemerintah. Tapi bila kepatuhan dan ketaatan ini kalian anggap kami mudah dibodohi, silahkan lihat pada hari pencoblosan. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kalian lakukan di negara ini yang sudah merusak tatanan demokrasi Pancasila. Majunya Gibran saja menginjak-injak kehormatan tradisi, melecehkan budaya bangsa, dan itu bukan berarti tidak akan ada hukumannya. Menganggap rakyat hanya mengikut apa kemauan penguasa. Pak Jokowi mestinya belajar bagaimana robohnya Orde Baru. Meski dibangun secara perlahan dan bisa makin memperbesar kekuatannya, hingga 32 tahun kemudian rakyat sudah muak. Mereka menghabisi kepemimpinan Soeharto. Jika penguasa kuat Orde Baru puluhan tahun saja bisa roboh, rakyat sulit mengalahkan Prabowo Gibran yang didukung kekuasaan Jokowi baru 9 tahun itu. Mau dibiarkan berbagai pelanggaran yang terjadi, semua bakal dihukum oleh rakyat Indonesia. Kami ini orang-orang yang percaya betapa Tuhan memberi cinta pada Indonesia dengan sangat luar biasa. Siapapun yang berusaha merusak negara ini selalu gagal. Termasuk di dalamnya upaya Islam transnasional, gerakan radikalisme yang menyusup pada agama juga terbukti gagal menaklukkan kekuatan rakyat. Silahkan TKN maupun pendukung Gibran meyakini kalian tidak bersalah. Merasa jumawa bila rakyat mendukung kalian. Itu tidak masalah. Hasil konkretnya bakal sama-sama kita buktikan siapa sebenarnya yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.